Pemirsa PT Palangkaraya on Voice, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada obrolan yang perdana ini, PT Palangkaraya on Voice akan mengangkat suatu tema, jerat hukum judi online. Pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, Ibu Nini Hendras, Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Bu, ini di PT Palangkaraya on Voice yang perdana ini kita akan membahas mengenai masalah jerat hukum judi online yang nampaknya akhir-akhir ini sangat-sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin Ibu bisa memberikan suatu ilustrasi bagaimana sih sebenarnya judi online ini, dampaknya bagaimana? Silakan Ibu. Ya, baik ya. Seperti yang kita baca, kita dengar di media sosial ya, dan juga berdasarkan statistik sampai saat ini itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap permainan judi online ini. Itu permainan judi online itu dipicu 84% karena pengguna internet yang sering melihat promosi atau iklan judi online. Dan itu yang terkena dampaknya tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak usia 10 tahun pun bisa mereka bermain judi online. Sebegitu dahsyatnya ya. Dan berdasarkan data statistik yang kita miliki dari PPATK juga, itu saat ini pemain judi online itu sudah mencapai 8,8 juta. Itu tahun 2024. Dan uang yang beredar dalam permainan judi online itu mencapai 900 triliun. Masya Allah. Terus bagaimana Ibu? Kalau tadi kan ini kan pelakunya itu kan banyak sekali dan bahkan dalam jumlah yang sampai triliunan demikian. Ini pelakunya itu apakah masyarakat biasa kah? Ataukah bahkan mungkin justru ada penegak hukum yang itu bermain di sana? Iya. Yang bermain judi online itu meliputi, ya tadi saya sampaikan anak-anak tadi ada, Ya. bahkan anggota TNI Polri itu mencapai 97.000. Masya Allah. Ya. Banyak sekali. Belum lagi pegawai swasta. Bahkan ASN pun oleh PPATK sudah terdeteksi adanya aliran uang untuk bermain judi online. Baik Bu, Ibu kan sebagai praktisi ya, barangkali Ibu apakah pernah menangani perkara yang kaitannya dengan judi online seperti ini? Banyak sekali ya. Contohnya ini ada satu perusahaan waktu itu di BPR, salah satu BPR, tidak perlu saya sebutkan ya, untuk karena ini perkara. Jadi ilustrasinya, dia itu seorang pegawai di BPR, dia di bagian komputer. Dia kemudian mengambil dana cadangan di perusahaan BPR tersebut untuk bermain judi online. Itu langsung sampai mencapai 4 miliar. Dan tidak ada spesial pun yang masuk ke keluarganya. Dan dari 4 miliar tersebut tidak ada tersisa sedikit pun, semuanya lari ke online. Akhirnya dia masuk ke penjara, dihukum penjara, keluarganya menjadi berantakan, tidak bisa menikmati apapun. Nah, hal itu yang perlu kita ingatkan, kita waspadai supaya masyarakat lebih berhati-hati dengan jerat judi online ini. Karena sesuai dengan catatan data yang dibuat itu yang kita peroleh ada 2,1 juta konten judi online. Masya Allah. Luar biasa. Banyak sekali. Bahkan setiap kita membaca satu aplikasi atau aplikasi sesuatu, ada tawaran judi online, ada WA judi online, ada SMS mengenai judi online. Luar biasa sekali. Iya. Nah, begini Ibu, kaitannya dengan judi online ini, apakah ada aturan yang baru nantinya, mengingat di tahun 2026 nanti kan sudah ada undang-undang yang baru. Ini barangkali Ibu bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa PT Palangkaraya on Voice
pada episode ini. Oke, baik ya. Untuk judi secara umum itu di Undang-Undang KUHP di KUHP yang lama itu diatur di pasal 303. Nah, dengan berlakunya KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diatur di pasal 426 dan pasal 427. Itu mengenai judi ya. Judi. Nah, di situ di pasal 426 itu mengatur mengenai penyelenggara judi. Sedangkan pasal 427 adalah orang yang berjudi. Begitu. Menggunakan atau memanfaatkan untuk permainan judi tersebut. Jadi ibaratnya kalau di pasal 426 ibaratnya seperti bandarnya begitu ya Bu ya, yang menyelenggarakan. Sementara di 427 itu yang menggunakan kesempatan itu. Oh begitu. Lalu terhadap judi online sendiri itu diatur di mana Bu? Nah, secara khusus judi online ini diatur di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Di sana mengatur mengenai judi online tersebut dan ancaman hukumannya pun luar biasa. Karena maksimal 10 tahun dan dendanya 1 miliar. Jadi kalau dibandingkan dengan undang-undang yang baru ya di pasal 426 dengan 427 dengan undang-undang ITE yang mengatur mengenai mas perjudian itu sanksinya lebih berat di ITE-nya ya? Ya. Oh, begitu. Karena kan lebih khusus, spesialis disebut. Nah, inilah para pemirsa PT Palangkaraya On Voice. Hati-hatilah ketika kita menghadapi judi online ini. Ternyata sanksinya lebih berat ya Bu ya. Ya. Dan kalau seandainya sanksi hukuman mungkin hanya orangnya saja, tapi dampaknya terhadap keluarga dan sebagainya kan sangat luar biasa ini. Luar biasa. Untuk perceraian itu banyak sekali dipicu oleh judi. Jadi si suami ini ternyata bermain judi sampai menjual apapun, sampai istrinya sampai tidak kuat. Akhirnya terjadilah perceraian. Demikian juga ada terjadi pembunuhan, ada juga yang bunuh diri karena faktor mereka bermain judi. Dengan era digitalisasi semacam ini, di mana secara terbuka masyarakat itu bisa melihat konten apapun, tawaran itu menggiurkan, apalagi untuk orang-orang yang mohon maaf ya, ada yang putus asa, kesulitan ekonomi, itu berharap dengan mereka bermain judi tersebut mendapatkan pendapatan yang lebih. Tetapi di balik itu ada yang bermain di sana yang mendapatkan untung yang lebih besar. Itu yang perlu kehati-hatian. Betul ya. Memang judi ini tidak hanya dilarang oleh agama ya Bu ya, tapi negara juga sudah melarangnya. Mungkin Ibu sebagai akhir dari obrolan kita pada kesempatan ini mungkin barangkali ada suatu pesan yang perlu disampaikan kepada pemirsa PT Palangkaraya On Voice pada kesempatan. Silakan Ibu. Oke ya, baik, terima kasih ya kepada pemirsa sekalian. Dengan ancaman hukuman yang demikian dan selama ini juga tidak ada orang yang bisa kaya dengan judi, sehingga perlu lebih hati-hati untuk keluarga terjaga, bekerja dengan baik, terutama ASN, pegawai, karyawan swasta pun untuk berhati-hati untuk menjaga amanah yang sudah diberikan, tidak menyelewengkan atau tidak bermain atau tertarik dengan godaan-godaan dari konten-konten yang menggiurkan. Karena semua itu kembali lagi tidak ada orang yang bisa kaya dengan judi. Terima kasih Bu Nini yang sudah memberikan pencerahan pada obrolan kita kali ini. Dan mungkin sudah berakhir obrolan kita. Pemirsa PT Palangkaraya On Voice, sampai di sini episode bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini dan kita akan berjumpa kembali dalam episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.